Hai pemirsa, jumpa lagi nih. Masih di kota Palopo pastinya. Nah, untuk perjumpaan kali ini, saya akan mengajak Anda nih berkunjung ke salah satu situs sejarah di Tanah Luwu. Penasaran gak nih? Ups, tahan dulu ya. Tetap ikuti perjalanan saya di kota idaman yang kini berjuluk Kota Kebersamaan. Ke Palopo tentu tidak lengkap jika Anda tidak mengunjungi situs sejarah satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya Sarimaya. Berada di Kota Palopo tidak lengkap rasanya jika Anda tidak jalan-jalan atau mengunjungi salah satu situs sejarah, yaitu Istana Langkanai. Seperti apa keseruan kita di dalam? Yuk kita masuk. Nah guys, sedikit informasi nih untuk Anda di rumah bahwa bangunan ini sendiri dibangun pada tahun 1920-an atau pada zaman kolonial Belanda. Itulah mengapa salah satu bangunannya menyerupai gaya Eropa klasik. Tapi untuk jelasnya, terus ikutin perjalanan saya di istana ini. Nah, seperti kebanyakan ketika mengunjungi tempat sejarah-sejarah lainnya, di sini juga memiliki aturan dan tata krama yang harus diikuti. Salah satunya dengan melepas alas kaki dan ketika masuk harus memakai sarung. Dan sarungnya itu tidak main-main ya, yaitu harus terkhusus sarung sabbe. Apa sih sarung sabbe itu? Nanti kita tanya-tanya di dalam. Nah, pemirsa, seperti inilah bentuk dari sarung sabbe itu sendiri. Kita pakai dulu ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam. Yuk. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Opu atau salah satu orang yang paham lah tentang Istana Langkanai ini sendiri. Halo Opu. Nah, tadi ini saya penasaran nih, kenapa sih ketika kita masuk di sini harus memakai sarung gitu? Oh ya, sarung di kebudayaan kita iya. merupakan salah satu atribut daripada kelengkapan dari pakaian Anda. Dan sarung itu merupakan sebenarnya salah satu kontrol untuk bagaimana kita bisa menyeragamkan kebersamaan dalam menata tatanan. Jadi contohnya, kenapa dikatakan kontrol? Karena sarung itu merupakan media komunikasi untuk menyampaikan pesan pada zaman dahulu. Contohnya, misalnya, kenapa orang pakai sarung dengan mengikat di sebelah kiri? Itu tandanya bahwa orang itu belum menikah. Kalau cewek biasanya belum menikah. Kalau dia sebelah kanan, ikatnya sebelah kanan, berarti orang tersebut itu sudah menikah atau sudah melewati suatu tahap dalam kehidupannya. Kalau misalnya dia janda. Nah, kenapa dia pakai sarung? Karena kalau pakai sarung, kalau dia mengikat di sebelah kiri,
itu berarti kita bisa membuka komunikasi masih lebih luas dalam pendekatan dengan persuasi bahkan saya lain. gitu ya. Sedangkan kalau dia pakai sarung, berarti kita sudah mulai memberikan batasan dan juga memberikan gambaran bahwa tidak sekedar sembarang kita berkomunikasi, karena kalau kita tidak memahami kode-kode tersebut, itu bisa saja menimbulkan ketersinggungan gitu ya antara satu dan lain. Sedikit nih Opo, tadi kan kita bilang ada, kalau misalkan untuk wanita nih ada perbedaan. Seperti saya alhamdulillah pakainya sebelah kiri. Jadi kalau misalkan untuk laki-laki sendiri Opo bagaimana? Oh di tengah. Tidak ada perbedaan yang sudah menikah atau? Karena laki-laki boleh, kita akan paham boleh daripada satu. Selama istri pertama mengizinkan. Itu dia indahnya di situ. Jadi tidak lagi serta-merta kalau kita melihat dulu, kalau dulu kita lihat ada orang pakai garis belakang, tapi kita dengar orang ini sudah mengalami suatu proses kehidupan. Tapi kita sudah kan bisa kita memakai perantara orang lain, atau kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lagi sopan lagi daripada yang lainnya. Jadi itu sudah merupakan salah satu. Kenapa saya katakan tadi kontrol? Karena secara tidak langsung mengingatkan kita akan tatanan bagaimana kita beretika di dalam pergaulan dalam masyarakat. Oke. Jadi sarung ini petanda bagaimana kita beretika ya, sesama manusia dalam kehidupan sosial gitu. Iya. Tanda yang ada di. Mungkin bisa sambil jalan-jalan nih Opo, kita cerita. Boleh. Opo ini juga sedikit, kenapa harus sarung sakbe sih? Atau emang mungkin boleh nih sarung lain? Kalau sepanjang pengetahuan saya, sarung sakbe itu kan mungkin pada zaman dahulu sarung sakbe itu lebih baik daripada sarung-sarung pada umumnya. Sarung sakbe itu dibuat dari ulat sutra. Oh gitu. Jadi memang lebih baiknya sarung sakbe ya. Jangan beranjak ya, karena pembahasan akan kian seru di Museum Batara Guru. Nah guys, ternyata setelah kita berbincang dengan Opo tadi, sangat banyak hal yang menarik dari Museum Batara Guru ini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih akan menyusuri istana dari Langkana ini. Jadi terus ikutin perjalanan saya.